Video kali ini akan membahas tentang bagaimana cara untuk menguji daripada dinamo mesin cuci 2 tabung. Sekali lagi, mesin cuci 2 tabung. Pada trouble atau gangguan yang ada pada mesin cuci ini adalah putaran daripada dinamo lambat atau sangat lambat. Nah, kita coba kita lepas dari box mesin cuci, lalu kita uji apakah dinamo ini rusak atau tidak. Ya, kita lepas dulu dinamo itu dari boxnya, kita lepas 3 baut yang tertanam pada rumah boxnya dulu. Nah, pada kabel-kabel yang terpasang kita gunting atau kita potong dengan tang saja, tidak usah dilepas pada ujungnya karena dimasukkan dalam penutup plastiknya, sehingga kita potong saja dengan gunting atau dengan tang. Baik, sudah lepas seperti ini, mari kita lihat proses pengujiannya seperti apa, apakah masih baik atau memang sudah rusak. Langkah yang pertama, kita letakkan di lantai saja. Di sini ada 3 kabel yang keluar dari dinamo, warna biru, warna kuning, warna pink ya, bermacam. Tapi biru biasanya wajib. Itu caranya adalah biru disambungkan dengan kabel yang hubungannya dengan PLN atau PLL langsung. Yang 2 itu digandengkan biasa seperti ini, dengan kabel satunya juga boleh. Ini adalah salah satu untuk menguji. Biasanya sistem ini biasanya putaran tidak begitu bagus ya. Nah, tidak begitu bagus. Ini berputarnya. Jadi berputarnya harus dibantu diputar menggunakan tangan. Nah, sekarang menggunakan kapasitor. Ya, menggunakan kapasitor. Sekarang dibantu dengan menggunakan kapasitor seperti aslinya ya, seperti aslinya atau seperti saat bekerja di dalam boxnya. Nah, ini pada kapasitor ini salah satu disambungkan ke kabel warna kuning, yang satu warna pink ya. Sedangkan warna biru tidak perlu disambungkan dengan yang lain-lainnya. Nah, ini berputar. Berputarnya harus dibantu dengan tangan. Berputarnya harus dibantu dengan tangan seperti ini. Ya, ini berputar. Berputar kiri dibantu dengan tangan. Nah, sekarang kita balik untuk berputar arah kebalikan, berputar ke arah kanan. Apakah sama dibantu dengan tangan seperti tadi atau tidak? Nah, dibalik, kabel kuning dan pink dibalik. Itu adalah putar kanan dan kiri. Yang kuning itu putar kiri, yang pink putar kanan. Kita coba. Nah, tetap bisa berputar kanan, tapi harus sedikit dibantu dengan tangan supaya bisa berputar. Kita ulang lagi. Apakah caranya sama? Nah, sama. Harus dibantu dengan tangan. Kalau kita lihat ini putarannya tidak begitu kencang ya. Jadi diambil kesimpulan bahwa dinamo ini dinyatakan sudah rusak ya. Dinamo ini dinyatakan sudah rusak karena putarannya lambat dan harus dibantu dengan bantuan tangan. Dengan bantuan tangan. Ya. Nah, kita perhatikan secara fisik, memang di dalam kumparan ini ternyata gosong separuh ya. Ada gosong separuh, artinya bagian luar gosong,
sedangkan bagian dalam tidak. Ini memang tidak putus, hanya gosong gitu saja. Gosong seperti ini biasanya karena usia, bisa juga karena terlalu banyak beban waktu digunakan mencuci. Nah, sekarang langkah yang kedua, bagaimana kondisi dinamo yang baru ini, yang baru yang akan sebagai penggantinya atau kita ganti nanti. Tetap sama, ada kabel biru, ada kabel kuning dan kabel merah. Kalau tadi ada pink, nah ini ganti merah. Nah ini menunjukkan di sana kemampuannya ada 12 ya mikrofarad. Dan ini sama, berarti posisinya sama 12 mikro ya. Kalau diusahakan jangan sampai menggunakan di bawahnya atau di atasnya, kalau bisa pas sama-sama 12 mikronya, karena dari pabrik sudah diukur. Nah, seperti ini cara pemasangannya, seperti ini. Cara pemasangannya seperti ini. Untuk kapasitor bebas ya, walaupun di sana ada kabel kuning dan kabel merah, tapi bebas pemasangannya. Perlu diingat sekali lagi bahwa kabel biru jangan disambungkan dengan kemana-mana, hanya sambung dengan PLN saja. Sedangkan yang kabel satunya itu bisa bolak-balik untuk kapasitor. Kita coba. Nah itu, tanpa dibantu dengan tangan sudah bisa mampu berputar dengan kecepatan tinggi. Nah putaran kanan ya, diputar kanan. Kita coba dibalik. Untuk kabel kuning dan merah dibalik, sedangkan biru jangan dilepas. Hanya kabel merah dan kuning dibalik ya. Dibalik yang masuk ke PLN. Tadi itu berputar kanan, sekarang seharusnya berputar kiri. Kalau nanti bisa berputar kiri berarti dinamo sudah oke, sudah bagus ya. Nah ini harus dipegangi karena dinamo ini kalau masih baru kecepatannya tinggi, hentakannya tinggi, sehingga harus dipegang. Nah ini berputar kiri tanpa bantuan sentuhan tangan pada porosnya. Nah seperti ini. Nah, itu bagus, sudah masih bagus karena masih baru ya. Nah kesimpulan dinamo ini masih sangat layak.